Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Daswe Channel yang menyuguhkan ragam cerita, ragam berita, dan ragam bicara. Saudaraku, alhamdulillah pada malam ini kami tim peziarah diberi kesempatan untuk berziarah ke makam Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Idris bin Muhammad Al-Habsyi yang wafat pada tahun 1919 Masehi. Komplek makam keramat ini berada di sebuah gang padat penduduk, di Gang Dari Jalan Pekawatan. Gang Dari ini berada sekitar 300 meter dari Santen Jaga Satru atau 400 meter dari komplek Kesultanan Kasepuhan atau Keraton Kasepuhan. Sebetulnya kami mendapat kesulitan untuk mencari keberadaan letak makam Habib Al-Idrus ini. Beruntung kemudian atas izin Allah kami dipertemukan dengan salah seorang kawan yang bisa menunjukkan, bahkan kemudian beliau mengantarkan kami dan tim penziarah untuk berziarah ke makam Habib. Pada sekitar pukul 10 malam Jumat Kliwon pekan kemarin, kami dan tim peziarah berziarah ke makam Al-Habib itu. Saudaraku, saat kami datang ke makam Al-Habib, lazimnya pemakaman, apalagi ini makam keramat, sudah barang tentu memberikan nuansa mistis. Bahkan tidak jarang pula kemudian membuat bulu kuduk kita merinding. Kondisi itu pun kami dan tim peziarah merasakan saat mendatangi makam keramat Al-Habib itu. Bahkan kami pun diberikan nuansa yang berbeda, diberikan rasa yang berbeda ketika masuk ke komplek pemakaman. Tiba-tiba kami disambut suara yang menurut kami suara tidak lazim yang muncul pas di atap komplek makam Al-Habib. Wallahu alam bisawab. Menurut juru kunci makam, itu salah satu syarat, salah satu tanda bahwa Habib hadir di antara kami. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, tadi kami sudah sampaikan bahwa kami sebelumnya mengalami kesulitan untuk menziarahi makam Al-Habib ini karena memang jujur harus kami ungkapkan bahwa tidak ada satu simbol atau satu tanda pun bahwa di Gang Dari itu ada komplek makam keramat yang sesungguhnya berjasa besar terhadap penyebaran agama Islam di kota Cirebon dan sekitarnya. Kami tidak paham kenapa kemudian tidak ada simbol atau katakanlah plang
yang menyebutkan bahwa di Gangdari itu ada komplek pemakaman keramat. Padahal kalau kita lihat di sekitar Cirebon dan daerah lainnya, ketika ada makam keramat maka ada simbol, ada tanda. Paling tidak ada plang yang menyebutkan bahwa di lokasi itu ada makam keramat. Nah, kondisi ini tidak kami rasakan, tidak kami temui di komplek makam Al-Habib itu. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang Al-Habib Idrus, maka tentu kita akan bicara tentang bagaimana kemudian dia datang di tanah Jawa atau khususnya datang di tanah Cirebon. Tadi kan disampaikan kalau di sini tadinya ada 4 makom. Ya, di sini tadinya ada 4 makom. Di sini 1 dan sekarang dipugar menjadi tempat sholat untuk jamaah perempuan. Tadinya 3 makom di situ dan makom yang di situ sudah dipindahkan ke tempat pemakaman umum Jabang Bayi di situ. Terus ada cerita menarik tidak terkait dengan Al-Habib ini? Cerita menariknya diantaranya ya cerita dari almarhum bapak saya yang mungkin secara tidak langsung atau secara langsung ditunjuk oleh Pondok Pesantren Jaga Satru sebagai juru kunci di sini. Ya banyak cerita sebetulnya Pak. Misalnya salah satu saja. Salah satunya ya pada saat pemindahan pemakaman ini. Jadi pada saat itu musola ini kita pugar dan tanpa ada rencana, kemudian kita konsultasi dengan penasehat kami di sini yaitu Abah Aib dari Pondok Pesantren Jaga Satru almarhum, dan beliau mengarahkan untuk kita bersilaturahmi ke Habib Lutfi di Pekalongan Pak, dan di situ mulai mendapatkan petunjuk-petunjuk lainnya. Dan pada saat pelaksanaannya ini yang membuat itu hanya di luar nalar lah. Rencananya pemakaman ini akan dipindahkan di pemakaman Jabang Bayi. Rencananya pada malam itu sudah direncanakan, namun secara di luar juru kunci di besok ada kegiatan untuk pemindahan pemakaman, tolong disediakan tanah. Dan pagi harinya juru kunci itu sudah langsung menggali tanah, dan dari pihak kami di sini belum ada yang ke sana memberitahukan, tapi dari sana sudah memberitahukan ke sini Pak. Jadi siapa yang ngasih tahu itu kan di luar nalarnya di situ gitu. Akhirnya di sini ramenya, wah siapa yang ngasih tahu, kan ini belum rencananya, uangnya aja belum ada pada saat itu. Dan akhirnya dari pihak Abah Aib almarhum menitipkan ada donasi dari hamba Allah bahwa ini untuk tanahnya. Dan ini disampaikan ke sana ke juru kuncinya, dan di situ ya sudah disiapkan lahannya. Kalau sebetulnya ramenya kita tidak tentu Pak ya. Biasanya ya kalau rutinnya setiap hari ada yang rutin. Satu minggu tuh biasanya ada yang rutin 1 minggu sekali datang. Tapi kebiasaannya itu biasanya di 1 Muharram, seperti kemarin 1 Muharram itu kita kedatangan tamu, dan tidak ada hari-hari khusus sebetulnya Pak. Tapi untuk jamaah di sini biasanya itu dalam 1 minggu ada 3 kali atau 3 malam yang bisa disebut itulah waktu-waktu yang istimewa beliau ada gitu. Di antaranya ya malam Rabu, malam Jumat, dan malam Sabtu Pak biasanya. Kalau penjara biasanya kan begini Pak,
mereka bawa maksud dan tujuan tertentu ya. Biasanya ada yang rombongan ziarahnya ya hanya sekedar ziarah silaturahmi, bersalawat di sini. Tapi kadang ada yang datang hanya beberapa orang dan mempunyai maksud tujuan, tapi tetap Pak kita arahkan bahwa di sini jangan punya niat yang macam-macam ataupun pesugihan yang segala macam. Di sini bakal nantinya kembali ke dirinya buruk gitu nantinya. Banyaknya di sini ya kita diarahkan untuk berziarah dan raihlah pahala sebesar mungkin dari apa yang diamalkannya di sini gitu Pak. Kalau untuk bertemu ya wallahu alam ya, kalaupun memang saya cerita mungkin belum bisa dibilang wah itu mengada-ada atau bohong. Tapi kalau untuk merasakan hadir dan tidak hadirnya insya Allah bisa ada Pak, sering gitu. Nah, sekarang hadir nggak Mas? Ya insya Allah sebentar lagi juga akan hadir gitu Pak. Terkadang saya juga begini Pak, misalkan saya lagi duduk di depan rumah sedang santai, jikalau ada anak cucu keturunan yang masih keturunan beliau akan datang ke sini, itu memberikan isyarat gitu Pak ke saya. Misalnya saya tuh tahu-tahu ada yang nyuruh itu tuh nyalain dupa di belakang atau itu tuh bersihin di belakang gitu. Nggak taunya oh iya mau ada tamu datang. Jadi misalkan mau kami ini ke hati itu kan suaranya itu nggak lain. Aku lagi astagfirullah innahu ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina karimina durina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa usuli wa syannahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Samaina arwaya baina wa umatina wa azwajina wa auladina wa ihwanina wa azzatatina wa tazawwasna muslimat wa mulka qadima syarabi ila mudhari bari wa sunnah samatika fakir. Amin. Saudaraku, demikian perjalanan ziarah kami ke salah satu penyebar agama Islam di Cirebon dan sekitarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.